Infinix akhirnya mengeluarkan Zero series terbaru dengan harga yang lebih terjangkau, namun speknya masih tergolong memukau. Pakai chipset terbaru Helio G99, kamera belakang 108 megapiksel, hingga kamera depan 60 megapiksel yang ber-OIS. Apa aja nih kelebihan dan kekurangannya untuk sebuah smartphone di harga 3,5 jutaan? Yuk kita bahas pada video kali ini. First impression lihat desain baru dari Zero series khususnya Infinix Zero 20 ini tuh udah nggak kelihatan banget kayak HP Infinix sebelumnya ya. Kesan mewahnya jelas makin dapet. Walaupun untuk build quality-nya di bodi belakangnya ini masih terasa sedikit agak kopong. Namun finishing doff-nya jelas bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Terus untuk desain mengotaknya ini jelas sudah kekinian banget. Ditambah desain housing kameranya yang juga makin cakep. Walaupun kesannya jadi lumayan tebel nih. Padahal untuk bodinya sendiri juga sudah termasuk tebal. Sehingga untuk handheldnya terasa kurang nyaman nih kalau untuk ukuran tangan saya. Beralih ke bagian depannya, menggunakan desain layar poni yang minimalis gini sih menurut saya masih fan-fan aja. Cuma memang bezelnya aja yang masih terasa agak sedikit tebal. Tapi layar sebesar 6,7 inch yang beresolusi Full HD Plus-nya ini udah pakai panel AMOLED yang didukung refresh rate 90Hz. Jadi untuk kebutuhan harian mobilitas yang standar sih udah smooth dan lebih dari cukup. Ditambah udah pakai dual stereo speaker yang bikin pengalaman multimedianya jadi makin mantap. Kurang lebih kayak gini nih kualitas audionya. Setelah bahas bagian desain dan layar, sekarang masuk ke bagian kameranya yang cukup menjual di seri ini. Untuk pilihan menu di kameranya sendiri punya fitur yang cukup lengkap dan banyak pilihan modenya. Untuk perekaman videonya pun bisa merekam hingga resolusi 2K baik kamera depan maupun belakangnya. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama sebesar 108 megapiksel yang didukung lensa ultrawide 13 megapiksel dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Nah yang paling keren nih malah di kamera selfie-nya yang berukuran 60 megapiksel, yang justru ada fitur OIS-nya sehingga cocok banget nih buat yang suka vlogging pakai kamera depan. Hasilnya di mode auto, Infinix Zero 20 ini bisa menghandle backlight dengan baik. SDR-nya juga bagus dengan detail yang bagus pula. Warnanya cenderung lebih ke natural dengan sedikit vibrance, cuman nggak over dan warna kulit juga natural. Sedangkan di ultrawide jelas detailnya jadi berkurang, namun bisa ambil gambar lebih luas. Dynamic range-nya juga nggak sebagus mode auto, tapi cukup oke untuk SDR-nya. Lalu di mode portrait, hasilnya akan bagus kalau di cahaya yang cukup. Kalau sedikit aja kurang cahaya, jadinya separasi blur kurang rapi dan di mode ini kurang jago ngehandle backlight. Di mode video kamera belakang detailnya bagus, SDR juga bisa jalan, cuma kalau mau lebih stabil pakai mode ultra steady di 1080p 30fps saja. Kalau tadi sebelumnya kita belum nyalain ultra steady-nya, kalau sekarang kita set ultra steady-nya biar lebih stabil tapi kualitasnya di 1080p 30fps. Terus untuk kamera depan, kok saya ngerasanya malah kurang stabil ya? Padahal klaimnya sudah menggunakan OIS plus ACE juga. Apakah perlu update lagi? Hai semuanya, nah sekarang untuk kamera depannya aku set di 1080 60 fps. Kita tes ya, jalan-jalan sama soundnya, kalian dengerin aja. Lanjut ke bagian performanya nih. Saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya bisa mencapai 380 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 tesnya pun juga punya skor single dan multicore yang tergolong oke untuk saat ini. Jadi bakal gak masalah nih buat jalanin game berat kayak gini. Untuk game PUBG Mobile, settingannya mentok di HD High, atau paling enak di settingan Smooth Ultra aja. Dan saat dites pakai settingan Smooth Ultra pun, gameplaynya masih tergolong smooth dan tergolong playable. Terus untuk sensor gyronya malah nggak terasa delay nih, serta suhu panas HP-nya pun mentok di hangat dan masih tidak mengganggu. Setelah bermain selama 30 menit pun, suhunya naik ke 40 derajat saja, dan turunan baterainya sebanyak 8%. Saya coba juga buat mainin game seberat Genshin Impact. Dan saat dites pakai settingan rata kiri dengan mode 60fps, frame dropnya bakal cukup terasa saat full efek animasinya ditampilkan saat bertarung melawan monster. Namun overall masih terasa cukup playable, dan ternyata suhu panasnya pun tidak terasa overheat sama sekali.
Setelah bermain selama 30 menit, suhunya naik ke 42 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 10%. Nah, paling enak sih buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa pakai settingan rata kanan walaupun belum unlock untuk settingan grafis ultranya. Gameplaynya juga lumayan smooth dan minim terasa frame drop, walau saat war dan setiap hero-nya mengeluarkan efek skill animasinya. Suhu panas HP juga cuma terasa hangat aja, mirip-mirip kayak game PUBG tadi. Setelah bermain selama 30 menit, suhunya naik ke 41 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 9%. Saya tes juga buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma turun sebanyak 6% aja nih. Lalu saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bertahan selama 12 jam loh guys. Untuk sebuah ukuran kapasitas baterai sebesar 4500 mAh yang didukung pengisian cepat 45 watt, keawetan baterainya tergolong oke nih. Ditambah lagi tidak butuh waktu lama untuk mengisi baterainya hingga penuh lagi. Terus saat dicek pakai aplikasi sensor box, pilihan sensor di HP ini juga lumayan lengkap. Dan untuk kecepatan sensor di jarinya pun lumayan cepet nih, dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Kalau mau lebih simpel sih pakai fitur face unlock-nya aja, karena punya respon dan tingkat akurasi yang nggak kalah cepet. Last but not least, HP ini juga punya fitur NFC yang bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh untuk sebagian orang. Jadi udah tergolong komplit nih fitur yang ada di Infinix Zero 20 ini ya guys. Kesimpulannya, untuk sebuah smartphone kelas mid-range terbaru yang menawarkan fitur lengkap, desain cakep, kamera mantep, hingga performa yang oke, Infinix Zero 20 ini memang bisa banget jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Yang ganjel menurut saya sih cuma di tingkat ketebalan HP-nya aja yang cukup terasa tebal. Selebihnya, HP ini udah beneran terasa value for money untuk sebuah HP di harga 3,5 jutaan. Buat yang berminat untuk membeli HP ini sih, saya saranin mending belinya besok pas tanggal 12 sekalian aja ya guys. Dijamin untuk harga flash sale-nya bakal lebih hemat dan lebih menarik lagi untuk dibeli. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.